Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali di channel Neono Dino. Telah viral utas Twitter soal indikasi manipulasi atau kecurangan nilai CPNS dalam seleksi ASN yang diselenggarakan oleh BKN tahun 2021. Dalam Twitter, akun bernama @alhrkn menyampaikan keresahannya dalam sebuah utas soal indikasi manipulasi di seleksi CPNS 2021 saat tahapan wawancara dan micro teaching. Dalam poin yang dijelaskan akun tersebut, ia memberi data soal bagaimana kecurangan yang dilakukan oleh BKN dalam seleksi calon pegawai negeri sipil. Ya, ini adalah beberapa tweet yang disampaikan oleh akun Al-Harkan. Nilai kami lain dijatuhkan habis-habisan di wawancara dan micro teaching. Sementara nilai peserta lain dari internal kampus didongkrak bukan main. Indikasi manipulasi nilai di seleksi CPNS 2021. Di akun Al-Harkan juga memberikan data yang menyebutkan bahwa terjadi manipulasi nilai di seleksi CPNS 2021 ini. Kemendikbudristek akhirnya kemarin mengumumkan hasil seleksi CPNS 2021 yang dimulai Juli lalu. Saya adalah salah satu peserta. Saya melamar posisi dosen asisten ahli kualifikasi S2 di salah satu perguruan tinggi negeri. Saya melalui seleksi administrasi, kemampuan dasar, kemampuan bidang. Di jurusan yang saya lamar sedang membuka 6 posisi, 5 orang dari jalur umum, 1 orang dari jalur komlot. 11 Agustus saya lolos seleksi administrasi dan maju ke SKD. 4 Oktober saya mengikuti SKD di Jakarta. 14 November saya lolos SKD dan lanjut ke SKB dari jalur komlot. Di tweet yang lain, Al-Harkan juga menyampaikan hasil rasio ujian SKB adalah 3 kali jumlah formasi yang dibuka sehingga ada 15 yang maju ke SKB dari jalur umum. Seharusnya ada 3 yang maju ke SKB dari jalur komlot. Ternyata saya jadi peserta tunggal yang maju ke SKB dari jalur komlot. Saya pun mengikuti semua proses ujian sesuai dengan jadwal dan prosedur. 4 Desember SKB tertulis menggunakan CBT. 8 Desember SKB wawancara dan micro teaching simulasi mengajar. Akhirnya pada 25 Desember keluar skor akhir yang sangat aneh ini. Tweet yang lainnya di semua bidang ujian yang menggunakan komputer. Nilai peserta tersebar secara acak dan punya rentan variasi normal, sebab skornya objektif mengukur kompetensi peserta dan komputer mencatat apa adanya. Bandingkan dengan distribusi nilai wawancara dan micro teaching ini, jelas ada pemilihan dan penilaian non-random. 6 orang diberi nilai lebih dari 90, 10 orang sisanya diberi nilai kurang dari 40. Dan gap skor 50 poin yang menjadikan sebaran nilai ini jelas tidak normal. Al-Harkan juga menyampaikan nilai wawancara dan micro teaching 6 orang didongkrak lebih dari 90, sementara peserta lain dijatuhkan kurang dari 40. Dan boom, ternyata semua 6 peserta dongkrakan itu adalah dosen non-PNS di jurusan yang menyeleksi. Jadi ujian mahal 6 bulan ini cuma jadi ajang bagi-bagi status PNS buat orang dalam? Pertanyaan yang disampaikan oleh Al-Harkan. Si Santa menggeser saya di usia 34 tahun 5 bulan dengan gelar S2. Jadi dosen PNS akan hangus tahun depan. Dia maju SKB di jalur umum yang cuma menerima 5 orang. Dan bahkan setelah nilainya didongkrak fantastis pun ia masih tak masuk 5 besar. Di tweet yang lain, nilai saya dijatuhkan habis-habisan di wawancara micro teaching hingga saya dinyatakan gagal atau tidak masuk syarat.
dan 1 kandidat bernama Santa samaran dari jalur umum tiba-tiba dimasukkan di jalur komlot, di mana semula saya adalah calon tunggal. Kepala Biro Humas Hukum dan Kerjasama Badan Kepegawaian Negara, Satya Pratama, merespon informasi bahwa ada kecurangan dalam seleksi calon pegawai negeri sipil untuk menjadi dosen di sebuah perguruan tinggi ternama di Jawa Timur. BKN mendorong pihak yang mengunggah informasi tersebut untuk melapor atau membuat sanggahan resmi. Dengan begitu, BKN bisa menindaklanjuti dugaan kecurangan ini. Kalau ada kecurangan, bisa dilaporkan. Kalau ada keberatan, bisa ajukan sanggahan, kata Satya. Satya enggan memberikan penjelasan lebih lanjut terkait potensi konflik kepentingan antara penguji dan dosen kontrak dalam semua proses seleksi CPNS dosen. Informasi adanya dugaan kecurangan viral di media sosial melalui unggahan oleh akun Twitter @alhrkn pada Ahad. Akun yang dimiliki oleh seseorang bernama Ali Al-Harkan itu menulis, penguji dalam tahapan SKB menurunkan nilainya sembari menaikkan nilai pesaingannya yang merupakan dosen kontrak di kampus tersebut. Oke, kita tunggu informasi lebih lanjut soal indikasi kecurangan di SKB CPNS 2021. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.